Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Ya, kalian sudah mempelajari perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas, juga apa itu pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang kalian akan mencoba untuk membuat surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi ini ya. Untuk yang pertama, untuk surat pribadi, nah, di sini ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, surat ditujukan untuk sahabat atau teman. Ya, nanti kalian ketika menulis surat teruntuk sahabatku atau teruntuk temanku. Nah, untuk sahabat atau temannya kalian cantumkan namanya, itu bebas siapa aja ya. Kemudian yang kedua, isi dari surat pribadinya itu di sini Miss kasih pilihan ada 4 ya. Yang pertama, kalian bisa menceritakan pengalaman pribadi kalian. Nah, pengalamannya ini bisa berupa ketika kalian liburan atau pengalaman ketika kalian di sekolah atau gimana, terserah kalian, itu dibebaskan. Kemudian juga bisa misalnya berisi tentang sahabat atau teman kalian yang berada di luar kota. Ya, kalian boleh curhat di situ, kabar kalian bagaimana, terus kalian juga bisa menanyakan kabar sahabat atau teman kalian yang berada di luar kota gitu ya. Terus yang ketiga itu isinya juga dapat meminta maaf karena bertengkar dengan sahabat atau teman kalian. Ya, jadi kalian pernah bertengkar sama sahabat atau teman kalian, pasti pernah ya. Nah, dari pertengkaran itu kalian bisa meminta maaf lewat surat ya. Itu bisa. Kemudian yang terakhir itu mengajak bermain atau liburan bersama. Ya, itu ada 4 pilihan untuk isi surat pribadi yang akan kalian buat ya. Nah, untuk yang ketiga, syarat yang ketiga, unsur-unsurnya harus tercantum semuanya. Unsur-unsur surat pribadi kita sudah pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada yang lupa, coba dibuka lagi bukunya, di buku tulis kita pernah nulis, dan juga di buku paket juga ada ya. Unsur-unsurnya semua tercantum ya. Untuk tanggal dan tempatnya dibebaskan, boleh kapan saja, boleh di mana saja. Nah, yang terakhir, sertakan tanda tangan pengirim surat ya. Jangan lupa tanda tangannya. Setelah surat pribadi, itu ada surat dinas atau surat resmi. Nah, di sini juga ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, suratnya berisi tentang perizinan peminjaman ruangan untuk acara. Nah, misalnya panitia kurban akan meminjam ruangan 7B untuk acara pembagian daging misalkan. Itu boleh ya, itu untuk peminjaman ruang untuk acara. Terus juga bisa perizinan mengikuti kegiatan. Nah, kegiatannya dibebaskan. Boleh kegiatannya misalnya kegiatan bazar atau kegiatan tahfiz atau kegiatan pramuka atau kegiatan OSIS, itu dibebaskan ya. Kemudian yang ketiga, undangan rapat panitia. Nah, panitianya juga, kegiatannya juga dibebaskan lagi, panitianya juga dibebaskan, itu terserah kalian. Terus yang keempat, undangan suatu kegiatan, misalnya undangan kurban, undangan pramuka atau undangan persami ditujukan kepada orang tua atau apapun itu terserah kalian ya. Kegiatannya dibebaskan, semua kegiatan dan acaranya dibebaskan. Nah, untuk pengirimnya juga dibebaskan ya. Pengirim atau lembaga atau organisasinya dibebaskan, tapi disesuaikan dengan isi suratnya. Misalkan isi suratnya tentang peminjaman ruangan. Nah, organisasi atau lembaganya kalian bisa OSIS, bisa panitia panitia kurban atau panitia pramuka atau panitia
kegiatan tahfiz atau itu bebas ya, tergantung isi suratnya. Ya, dikembalikan lagi organisasi atau lembaganya itu disesuaikan dengan isi surat. Ya, terus yang ketiga, syarat yang ketiga kembali lagi seperti surat pribadi yang tadi, unsur-unsurnya harus tercantum semuanya, mulai dari kepala surat sampai identitas pengirim surat ya, sampai situ. Bisa dilihat di buku paketnya contoh-contoh surat dinas, surat pribadi itu bisa dilihat di situ. Jangan lupa semuanya harus tercantum unsur-unsurnya ya, untuk halamannya, untuk nomornya, untuk apalagi lampiran, isi surat, salam pembuka, salam penutup, identitas itu dibebaskan. Ya, tapi usahakan jangan sama dengan temannya. Dan usahakan jangan jangan dilihat di internet. Di internet kalian bisa lihat tapi contohnya saja. Jangan sama persis dengan yang ada di internet, ya. Nanti misalnya ada yang ketahuan itu sama persis dengan yang di internet, nanti tugasnya akan Miss kembalikan dan tidak akan mendapat nilai. Oke. Ya, ada yang terakhir, pengirim surat itu boleh 1 orang, 2 atau 3 orang, bebas ya. Kalau 1 orang, ingat ya penulisan pengirim surat dinas itu di mana kalau 1 orang, kalau 2 orang bagaimana, kalau 3 orang bagaimana. Itu bebas ya. Nah, tugasnya kapan sih dikumpulkan? Tugasnya dikerjakan di mana? Tugasnya dikerjakan di kertas HVS. Untuk 1 HVS itu 1 surat. Jadi karena kalian membuat 2 surat, surat pribadi dan surat dinas, jadi nanti yang dikumpulkan itu ada 2 HVS. Ya, nanti kalian beri nama. Tidak usah diberi nama, yang penting pengirim kan ada ini ya, identitas kalian di pengirim surat. Nggak usah diberi nama, langsung aja surat pribadi, surat dinas. Nanti kalian staples. Jadi ada 2 HVS yang dikumpulkan. Ada 2 HVS, ada 2 surat yang harus kalian kumpulkan. Ditulis menggunakan pulpen dan tidak boleh ada tip X ya. Jadi kalau misalnya takut salah, boleh tulis dulu pakai pensil, tapi nanti ketika dikumpulkan harus menggunakan pulpen. Dan usahakan rapih ya penulisannya, boleh diberi garis tepi. Ya. Pokoknya harus serapih mungkin. Nah, dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya ketika hari pertama tatap muka di sekolah kembali. Ya, misalnya kalian tatap muka hari pertama tatap muka lagi, kalian ke sekolah lagi hari Senin. Nah, berarti hari Senin harus dikumpulkan. Ya. Kalau misalnya pengumumannya besok hari Jumat, berarti hari Jumat harus dikumpulkan. Jadi kita belum jadi semakin cepat kalian ke sekolah, semakin cepat juga tugas kalian dikumpulkan. Ya. Kalau misalnya nauzubillah kalian tatap mukanya lebih lama, maksudnya tidak dalam waktu dekat ini, nanti Miss kasih deadline-nya. Oke. Tapi sementara deadline-nya seperti ini dulu ya, dikumpulkan ketika hari pertama tatap muka di sekolah. Ya. Ya udah. Untuk tugasnya ini bisa kalian lihat di sini ya. Nanti dikumpulkan. Nah, ingat kalau misalnya sama dengan yang di internet, ada yang sama dari surat pribadi, surat dinas, semuanya sama dengan yang di internet, nanti akan Miss kembalikan dan tidak diberi nilai. Ya. Ya udah, cukup sekian. Apabila ada yang kurang paham dengan tugasnya, boleh ditanyakan chat pribadi dengan Miss atau di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.